Hai Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Welcome, selamat datang. Ini adalah pembacaan seputar cinta, asmara, hubungan, relationship. General reading ya Pisces. Tidak semua Pisces akan resonate, akan cocok. Mungkin beberapa aja yang cocok. Perlu disesuaikan dengan situasi masing-masing. Ini bisa Pisces kamu, bisa Pisces di luar sana, atau bisa Pisces yang sekarang ini lagi dipelototin sama cross watcher-nya atau energi cross watcher-nya Pisces juga bisa. Sifatnya bisa vice versa, kebolak-balik dan ketukar-tukar. Oke. Energi seperti apa untuk seseorang yang akan ketemu dengan kamu, Pisces? Seseorang yang akan ketemu dengan kamu, apa yang perlu kamu dengar dari dia? Kita akan coba lihat energinya sama-sama. Jangan lupa dibantu untuk channel ini terus berkembang. Yang ketemu di channel ini langsung like, subscribe, dan aktifkan loncengnya aja biar update terus gitu ya. Dan kalau mau personal reading tinggal chat adminnya. Pisces, koneksi kamu dengan seseorang ini saat kamu ketemu seperti apa? Ada The Phoenix, Lightning, Self-Indulgence, dan Healing Heart. Wow. Situasinya ketika kalian bertemu itu ada satu hal yang sedang kalian lakukan, which is bisa kamu lakukan atau dia lakukan. Baru saja lepas dari sebuah toxic relationship yang saya lihat. Baru saja berusaha untuk menyembuhkan diri dari rasa sakit. Dia berusaha untuk bertransformasi, menikmati hidupnya, sedang berusaha untuk fokus dengan dirinya sendiri, memberikan apresiasi, self-love, kayak gitu. Dan ini merupakan perubahan yang tiba-tiba dan sangat tidak mudah buat dia. Oke, yang bisa saja dimana ini energi kamu pun juga baru lepas dari sebuah situasi toxic relationship gitu ya. Kamu lagi healing, menyembuhkan luka, sakit hati kamu berusaha untuk fokus dengan diri kamu sendiri. Kamu berusaha untuk membuka lembaran baru dan fase baru dalam kehidupan kamu. Memang tidak mudah karena mungkin kalian sudah terkoneksi dengan sebuah hubungan itu cukup lama. Tetapi ya mau gak mau. Oke. Pisces, ini sebenarnya tidak terfokus apakah kalian single atau couple ya, tetapi ini adalah bacaan secara umum. Ini bisa saja terjadi pada yang couple, tetapi bisa juga ini terjadi pada yang masih single. Oke. Ada lagi yang ingin dikatakan oleh alam semesta, ada Princess of Cups, The High Priest, Death. Wow. Queen of Cups. Selanjutnya Four of Pentacles, Prince of Swords. Dan di bagian bawah kartunya kita coba lihat, di sini ada Nine of Wands. Upaya untuk mempertahankan sesuatu di sini Pisces. Kalian berdua mencoba untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh negatif, membentengi diri dari pengaruh toxic relationship yang masih terus mengejar kayak gitu. Yang saya lihat kamu berusaha untuk membuat pilihan kamu sendiri. Ini yang saya rasakan. Oke. Dengan Princess of Cups, ada The High Priest, ada Death, Queen of Cups, Four of Pentacles, dan Queen of Swords. Ini benar-benar seseorang itu yang energinya pengen menjaga hatinya dia, ya, pengen mengamankan mental health-nya dia, pengen merubah situasi ini dengan cepat. Itu yang saya lihat di sini, ya. Lebih meningkatkan spiritualitas, lebih religius. Situasinya kamu dengan dia itu seperti itu di 2023 ini. Ingin menjaga hati sendiri, menjaga hati masing-masing gitu loh, biar nggak terluka. Tetapi bukan berarti di sini menutup diri, enggak ya. Yang saya lihat dengan adanya Nine of Wands ini adalah pilihan. Jadi kamu menutup diri dari seseorang yang masih berusaha mengejar, di mana seseorang itu mungkin saja terkoneksi dengan hubungan yang toksik. Kamu nggak mau sama orang itu, gitu loh. Tetapi kamu di sini ingin membuka hati, menjalani sesuatu yang baru, ingin bertahan, bertransformasi. Kamu nggak pengen
baperan lagi, meskipun dia di dalam hatinya kamu Pisces, kamu elemennya air ya, masih sangat gampang untuk terpengaruh, tetapi kamu di sini berusaha untuk memegang sesuatu yang membuat kamu gak terpengaruh gitu loh. Ini adalah spirit, ini adalah semangat, ini adalah energi di Prince of Swords, energi yang kamu ingin luapkan, bahwa kamu harus berubah. Kamu udah gak mau lagi ada di sebuah situasi toxic relationship, kamu udah gak mau lagi terluka, kamu udah berusaha untuk self love dulu, memberikan reward dan apresiasi untuk diri sendiri dulu lah. Kamu juga meningkatkan ibadah kamu misalnya, demikian juga dia. Oke, sekali lagi ini bisa vice versa, bisa ketukar-tukar energinya. Ya, termasuk juga beberapa Pisces di sini setelah lepas dari sebuah hubungan toksik, ada yang coba untuk fokus dengan pencapaian harta, apa yang dia miliki, diamankanlah sama dia. Itu yang saya lihat. Sekarang kita coba cek ciri-ciri seseorang yang ketemu dengan Pisces di 2023. Bagaimana sih ciri-cirinya orang ini? Oke, ciri-ciri yang akan ketemu Pisces. Ace of Swords. Orang yang penuh dengan kejujuran. Orang yang tampil apa adanya. Yang saya bilang orang ini komunikatif ya. Dia komunikatif. Suka ngomong, enggak sih. Kalau saya bilang orang ini suka ngomong, enggak. Tapi tetap bisa ngomong ya maksudnya. Dalam arti ketika dia itu udah klik sama orang, maka dia akan punya banyak bahasan gitu. Cuman kalau dia banyak omong, enggak. Saya lihat enggak. Maka dia kalau ngomong ya sama orang yang klik aja, ngomong yang penting aja, dan dia ngomong apa adanya. Jujur orang ini. Oke, The Hermit. Iya, dia nggak suka dengan keramaian. Dia lebih suka ketenangan sendiri, nggak suka hal-hal yang bising kayak gitu. Lanjut. Ya, Knight of Swords. Tadi saya bilang soal komunikasinya dia. Komunikasinya dia itu sekali lagi dia akan bisa klik dengan seseorang yang hanya cocok sama dia aja. Yang dia ngerasa, oke, orang ini enak nih, nyaman buat diajak ngobrol. Ya dia akan ngobrol panjang kali lebar. Karena dengan adanya Knight of Swords ini orang yang cukup bersemangat juga gitu. Tetapi ada hal kurang baiknya dari orang ini adalah terlalu terburu-buru gitu loh. Setiap kali mengambil keputusan atau mengambil langkah itu orangnya pengen cepet gitu. Pengen cepet pengen cepet. Iya, saya juga pengen cepet kadang-kadang. Lalu di sini ada Four of Cups ya. Saya bilang ini karakternya cukup kuat karena dia sangat pendiam. Sekali lagi dia sangat pendiam, dia nggak banyak bicara kalau dia nggak cocok sama orang. Oke. Orangnya bisa saja mungkin terlihat dari luar cuek kayak gitu, tetapi orang ini nggak akan ngomong kalau dia nggak cocok, atau kalau dia nggak didok dulu dia nggak bakalan ngobrol. Oke, kita lihat ya. Two of Wands. Orang ini punya planning dan vision yang baik. Saya lihat orang ini juga tahu banget apa yang akan dia lakukan ke depannya. Dia selalu punya rencana, dia selalu punya sesuatu yang akan dia lakukan, dan bisa juga orang ini adalah seorang pemerhati. Dia suka stalking, meskipun dari jauh dia memperhatikan. Oke, meskipun dari jauh dia memperhatikan. Meskipun dia seperti cuek, tetapi dia mendengarkan. Itu yang saya lihat. Three of Swords. Agak sedikit baper ya, sensitif. Dia ini gampang tersinggung orangnya, mudah tersinggung, mudah banget tersinggung. Jadi hati-hatilah kalau ngobrol sama dia. Mungkin dia juga agak kurang punya selera humor ya. Itu yang saya rasakan. Oke, Pisces, seseorang yang ketemu dengan kamu, ini karakternya sudah terbaca. Sekarang kita coba lihat untuk sesuatu yang perlu kamu dengar dari orang ini.
Only time will tell. Iya, karena memang dia orangnya nggak banyak omong, hanya waktu yang bisa membuktikan, hanya waktu yang bisa mengatakan bagaimana perasaannya dia. Karena orang ini, saya bilang tadi, pendiam. Kalau nggak didok dia nggak akan ngobrol. Dia pendengar yang baik. Dia pun juga suka di kesunyian ya. Dia suka hening, dia suka merenung, dia nggak suka kebisingan juga. Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Oke. Di 2023 potensinya dia akan merasa klik banget dengan kamu. Dia akan merasa kalau kamu adalah orang yang sangat berbeda. Kamu nggak seperti orang yang pernah dia temui sebelumnya atau yang pernah terkoneksi dengan dia sebelumnya. Oke. Jadi bisa saja sebenarnya dia akan memendam dan dia akan menyimpan perasaannya dalam hati. Tetapi dia ingin merubah situasinya dia yang baru saja lepas dari hubungan toksik menjadi satu hubungan yang berbeda. Cuman ya itu tadi, dia nggak gampang akan menyatakan atau ngomong atau bilang apa yang ada di hatinya dia. Playfulness. Dia sangat happy dan dia sangat nyaman ketika dekat sama kamu. Ketika dia ngobrol sama kamu, dia akan sangat terbantu gitu ya. Bahkan mungkin kamu adalah terapinya dia untuk bisa sembuh dari luka masa lalu. Bagi dia, kamu adalah healer, penyembuh. Oke. Criticizing one another will only lead the further unhappiness. Oke, ini semacam peringatan dari dia. Maksudnya apa yang dia ingin ungkapkan, dia ini adalah orang yang sensitif. Dia memang kurang bisa menerima jokes tertentu gitu ya, apalagi dark joke mungkin dia nggak bisa nerima kayak gitu. Dia orang yang sensitif, jadi berhati-hatilah ketika kamu ketemu sama orang yang begini karakternya. Dia gampang banget tersinggung. Oke, kita coba lihat final message. Ada pesan apa dari universe untuk Pisces, seseorang yang ketemu dengan Pisces? Kita keluarkan 2 kartu. Ada I love you. Ini sih sebenarnya memang dia jatuh cinta ya sama kamu yang saya lihat. Ada pesan terdalam. Kamu pun juga mungkin merasakan hal yang sama. Love is all around you. Ya, saling memperhatikan, saling menyatakan mungkin, atau ya saling perhatian yang saya lihat di sini. Setiap saat, setiap waktu, kalian akan sangat dekat sekali di 2023. Dan physical touch. Ini sih saya melihat hubungannya akan mungkin lebih dari teman ya, lebih dari teman. Atau saya rasakan beberapa Pisces ada hubungan tapi mungkin tidak berstatus jadian, tidak berstatus sebagai pasangan. Entah kalau zaman now itu nyebutnya apa, tetapi yang saya lihat seperti itu. Ada koneksi secara fisik, ada mungkin hubungan secara fisik juga, tetapi tidak ada ungkapan perasaan cinta. Cinta hanya dirasakan di hati, sayang hanya dirasakan di hatinya dia dan hati kamu. Karena ada physical touch di sini. Ya. Ada sentuhan fisik. Oke. Baiklah. Ini saya rasa seseorang yang akan ketemu kamu Pisces, tidak semua Pisces akan seperti ini situasinya. Jadi mungkin ini hanya beberapa Pisces saja. Terima kasih sudah like, subscribe, dan termasuk juga sudah klik loncengnya. Kita langsung saja ketemu di energi pembacaan yang lain. Bye-bye.